Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibunya bernama Toba dan Ibu Toba. Pada malam hari, Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya, dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak napas. Toba pergi ke kamar ibunya. Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa, Nak. Jangan khawatir. Tapi batuk dan sesak napas yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk darah. Tidak ibu sampai sakitan. Nak, tolong jangan minum. Napas ibu sangat sesak. Baik ibu. Nak, mungkin ajal ibu sudah dekat. Ibu jangan tinggalkan Toba sendirian di sini. Anakku, kau harus hidup tanpa ibu. Kau kan anak ibu yang paling kuat, anak ibu yang paling berani. Kini dia hidup seorang diri dan rajin bekerja, walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Ya Allah, mudah-mudahan aku mendapatkan ikan yang besar. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kail tersebut bergoyang-goyang. Lalu ia segera menarik kailnya. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberikanku ikan yang besar. Ikannya indah sekali, sisiknya berwarna merah, bersinar seperti emas. Pasti nikmat sekali bila aku makan nanti. Toba mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari ini. Ikannya pun dia simpan di dapur. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkap oleh Toba berubah menjadi seorang gadis yang cantik cerita. Toba pun datang dengan membawa kayu bakar. Toba terkejut ketika melihat ikan di ember tidak ada. Aduh, di mana ikan cantik nan berpaun itu? Apakah dimakan kucing? Tunggu, kau jangan memakanku. Aku bersedia menemanimu asal kau tidak memakanku. Siapa yang bicara itu? Jangan takut, Pak. Aku manusia sama seperti engkau. Aku sangat berutang budi padamu karena engkau telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewata. Aku bersedia menjadi istrimu. Benarkah? Tentu saja. Namaku Toba. Ayo kita pulang. Aku sudah tak sabar ingin memberitahukan bahwa kau akan menjadi istriku. Tapi Toba, ada satu hal yang harus kau rahasiakan tentang diriku yang berasal dari seorang ikan. Karena jika warga tahu akan hal tersebut, akan terjadi masalah besar yang melanda desa ini. Baiklah, percayakan semua ini padamu. Ayo kita pulang. Saat mereka memasuki kampung Patoba, ada beberapa orang yang tak suka akan kehadiran Putri. Inang, tadi aku tengok Toba membawa seorang cewek. Bodinya mantap sekali. Alah, palingan cewek itu juga guna sama si Toba. Kau kan tahu si Toba itu buku alias bujang lapuk. Oh iya, benar sekali kau nih. Udahlah, ayo kita pulang. Jijik aku lihatnya. Putri mendengar hal tersebut, tetapi dia mengabaikannya. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka layaknya sepasang suami istri. Pak Toba merasa bahagia dan tenteram setahun kemudian. Kebahagiaan Pak Toba dan Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir.
menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat. Tetapi agak nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya. Karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Ibu, di mana makan siang untukku? Tadi tuh sudah siapkan di atas meja. Wah, sama saya kemana kalian tadi? Sudah saya habiskan lah Bapak. Kan saya ini masih dalam masa pertumbuhan. Sekarang pun sebenarnya saya masih lapar. Ah, ibu ini selalu saja memanjakan dia. Saya ini lapar, Bu. Sabar ya Pak, jangan karena masalah sepele bisa membuatmu emosi. Ya sudahlah, Bu, buatkan aku makan saja lah. Perutku sudah lapar kali. Baiklah, tunggu aku akan membuatkannya. Toba masih bisa menahan kesabarannya. Namun, kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Sampai suatu ketika Toba tidak dapat menahan amarahnya. Samosir, bantu ikut nak. Apa Bu? Aku sedang asik bermain nih. Tolong antarkan bapak ini ke bapakmu, Ayo, karena Bu. sudah menunggu. Ayo ibu saja lah yang pergi. Tolong nak, ibu sudah masak. Ayo ini mengganggu saja. Ya sudah sini. Dari awal Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, Pak, dalam sawah saja sudah membuatku lelah. Lebih baik aku makan saja bekal Bapak ini. tanpa sadar bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Lalu, dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu memutuskan untuk pulang. Wah, enak kali kalau aku makan masakan istriku. Samosir, kau kemana kan semua makanan masakan ibu kau? Sudah sama saya habiskan lah Bapak. Ketika berjalan ke sawah, saya sangat lapar. Dasar anak ikan, laku sekali kau. Samosir menangis lalu berlari pergi menemui ibunya di ladang. Mengapa kau menangis anakku? Jawab ibu nak. Ibu, benarkah aku seorang anak ikan? Siapa yang berkata padamu nak? Bapak Ibu, dia berkata aku anak ikan, makanya aku ragus. Iya Samosir, bapakmu itu benar. Kau adalah seorang anak ikan karena ibu dulu sebelum menikah dengan bapakmu, ibu seorang ikan. Sekarang jangan pedulikan perkataan bapakmu. Pergilah ke bukit, mendaki bukit dan panjatlah pohon tertinggi yang terdapat di bukit itu. Baik Bu. Tiba-tiba ada suara yang muncul dari langit. Wah, suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kamu harus meninggalkan muka bumi ini. Kamu harus kembali ke tempat asalmu, yaitu ke sungai, kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak tinggal lagi di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir dan Putri lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Tidak biasanya hujan deras seperti ini. Mungkin akan terjadi bencana yang sangat dahsyat di desa kita. Ya benar, ayo kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Ayo. Tapi semuanya kan katanya itu. Akhir cerita, setibanya Putri di tepi sungai. Mendadak langit menggelap
kilat menyambar disertai bunyi guru yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba dan pulau kecil yang berada di tengah-tengah dinamai Pulau Samosir. Ayo. Tamatlah. Ayo, kita buat video. Pegang. Video apa? Tamatlah. Itu loh, pakai itu. Masih ada Sumpah, Trek. Katanya semuanya telah sia-sia itu siapa Ajeng? Ajeng mau baca, tapi semuanya telah sia-sia. Ya udah ayo. Soalnya ini masih di satu. Iya itu. Ya udah tamatlah sudah, yuk. Sini Andre, cepet Andre.